Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Rabbi shrah li sadri wa yassir li Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana. Ayat nabda dirosantana wa qira'atana ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa tabi'in wa tabi'in Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يعني الآية الثامنة عشرة إلى الضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Sungguh catatan amal orang-orang yang baik ada di Ain, balikan dari wa ma adraka ma 'illiyun. Tahukah engkau apakah 'illiyun itu? 'Illiyun kitabun marqum, catatan segala perbuatan manusia. Aristoteles bahwa ini maupun itu sama-sama kitabun, keduanya adalah disebut dengan kitab catatan semua perbuatan manusia. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat. Malaikat-malaikat yang dekat. Artinya catatan amal perbuatan manusia yang itu tadi terjaga oleh malaikat-malaikat yang sangat dekat dengan kita. Innal abrara lafi na'im. Sungguh orang-orang yang baik berada dalam alal araiki, yang di atas sofa-sofa mereka memandang dan merasakan kesenangan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
Kau lihat wajah mereka cahaya bahagia penuh kenikmatan. Yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka diberi minum anggur yang murni dan tersegel. Kesan kemurnian yang sangat tinggi dari kita mengumis. Tetesan terakhir beraroma kasturi. Anggur yang tadi terberapa ketika diminum itu tetesan terakhir saja menyampaikan aroma. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk itu mestinya orang-orang itu berlomba dan berebut. Wa mizajuhu bin tasnim. Campurannya dari tasnim. Campuran minuman dari tasnim. Apa itu tasnim? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Sumber minuman yang disediakan bagi orang yang dekat. Menggugah imajinasi kita ya. Kalla inna kitab al-abrari lafi 'illiyyin. Baca penjelasan ayat. Akhirat dan segala yang terjadi di sana tidak seperti yang kita bayangkan dan kita inginkan. Akhirat adalah tempat manusia menerima hasil perbuatan. Disebutkan bahwa catatan amal orang-orang yang disimpan di tempat terhormat dan sangat aman yang disebut dengan illiyin. Apakah illiyin itu? Tempat yang mulia yang karenanya tidak ada yang mengetahui kecuali mereka yang diizinkan Allah. Kita untuk membayangkan belum sejatinya bayangan dalam sebuah kerajaan itu misalnya ada satu tempat menyimpan benda-benda pusaka. Benda pusaka itu hanya orang tertentu yang diperbolehkan masuk. Kamu kalau ke keraton itu kan hanya ada wilayah yang tidak boleh. Betul-betul hanya keluarga dalamnya. Saya pernah Kanjeng kakak sepupunya Sultan. Jadi kebetulan Kanjeng Jatinegara beliau dari ketua yayasan dan saya sekretaris yayasan. Nah suatu saat saya diajak ke satu tempat di situ yang memang hanya boleh orang dalam, tapi kalau sama orang dalam diperbolehkan. Saya diajak beliau ruangan yang dulu dijadikan sebagai tempat belajarnya keluarga. Saya waktu itu pernah penelitian tentang pendidikan Islam di keraton. Saya suan beliau, saya diajak ke dalam itu ruangan yang dulu itu keluarga raja itu dididik di sini, ada semacam sekolah. Pintunya di situ ada ornamen, di atasnya itu ada ornamen naga dan di luarnya itu ornamen yang Ganesha naga gajah itu kan. Ganesha kan lambang keilmuan. Di pintu masuk ke ruangan itu di dalamnya, di atasnya itu Ganesha, dan di dalamnya itu namanya adalah naga. Lalu di dinding pinggirannya itu namanya adalah harimau macan. Nah, saya masuk ke ruangan di situ, itu ada tiangnya. Tiang itu dihiasi dengan
ukiran Muhammad Rasulullah, dan itu sudah Majapahit. Jadi tiang itu tiang yang terwariskan dari zaman Majapahit, yang di situ masih terlihat. Ruangannya memang cukup gelap waktu itu karena agak sore kami masuk. Yang waktu itu HP saya itu mobil nggak bisa untuk foto. Jadi saya foto itu pakai HP yang masih PGA ya. Kalau foto macet teng gitu suaranya gitu ya. Ini nggak kelihatan, masih berat banget. Mana-mana banget saya. Ini saja kita sudah bayangkan orang-orang yang di dunia saja kita bisa bayangkan ada tempat-tempat tertentu yang tidak boleh dimasuki. Dari akhirat itu ada satu tempat penyimpanan amal perbuatan manusia tadi, abror, ailihin tadi, yang itu terkadang malaikat tidak sembarang betapa kesan kemuliaannya itu. Innakalla inna kitabal abrori lafi aini. Nama tempat itu saja sudah menunjukkan betapa mulianya orang-orang yang dikasihi Allah. Ailiyin itu kan secara bahasa tinggi. Allah. Iliyun. Di sana amal mereka dicatat dan disimpan utuh dan lengkap dijaga oleh para malaikat yang mendapat kepercayaan penuh dari Allah. Suatu rangkuman ayat yang menunjukkan penghormatan Allah yang mulia kepada hambanya yang taat. Jadi ini kesan bahwa orang-orang yang taat itu dia dimuliakan bukan tapi lebih di akhirat dimuliakan. Belum lagi dianya, baru catatannya saja itu sudah dimuliakan. Kitab catatan perbuatan baik itu sudah ditempatkan di tempat yang mulia, terjaga oleh malaikat yang mulia, yang dekat dan dapat percaya. Jadi imajinasi. Khayal manusia tidak akan mampu, tidak akan menjangkau tempat yang namanya illiyin. Jadi kita harus mengatakan itu. Bahwa meskipun kita membayangkan, kita ditunjukkan oleh Allah, oh kitab ini kitab orang baik namanya illiyin, kitab orang tidak baik namanya sijjin. Yang itu adalah kitab marfu, kitab yang mencakup amal perbuatan manusia. Kita tidak akan mampu. Seperti kita sampaikan kemarin, kita tidak bisa bayangkan bahwa illiyin itu adalah semacam buku yang besar, atau dia semacam rekaman yang sangat komplit, atau yang semacam CD flash disk. Bayangkan, kita nggak bisa bayangkan. Yang jelas sepanjang bayangan yang bisa kita lakukan pasti di atas. Apalagi surga yang disediakan untuk mereka yang soleh, yang dengan hati lapang menerima tuntunan Allah dan melaksanakan dengan tekun penuh. Saya juga menggunakan bahasa tekun. Amal soleh yang kita tekuni, yang kita lakukan itu bukan sekedar tapi tekun itu di situ ada istiqomahan, ada keajekan, meskipun tidak banyak. Orang setiap hari pernah saya sampaikan di awal. Jadi kita memang sebaiknya itu tidak gaspol terus, karena kalau gaspol terus takutnya jebol. Jadi memang harus juga ditata, kadang direm dikit. Yang penting istiqomah. Istiqomah, jangan sampai kemudian karena semangat kita itu sampai kita tidak memberikan porsi innalillahi wa inna dan murahkan otakmu, akalmu itu juga punya hak istirahat. Matamu punya hak istirahat. Jadi semangat kita harus
Karena juga saya pernah sampaikan pada kalian, di zaman Nabi itu ada orang yang sangat semangat beribadah. Bahkan dia ingin sholat sepanjang itu, dia ingin puasa. Tapi kata Nabi apa? Innalillahi, aku ini orang terbaik. Tapi aku juga dan aku juga berbuat kepas yang sudah indah ada untuk aku. Artinya ya, jadi kita terlalu bersemangat sampai kita mengorbankan kesehatan, mengorbankan istirahat. Meskipun memang begitu, ada orang-orang tertentu ini ritme tubuh itu memang nanti pada saatnya akan menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Ada orang yang tubuhnya itu cukup dengan 2-3 jam, itu 2-3 jam. Itu rata-rata dokter mengatakan istilahnya berapa? 8 jam saja. Karena kalau Nabi tidur juga dan bangun jam jam 3. Kan kalau perintah kok itu kan 3 sudah. Andai kan kita tidur kita jam 10 sampai jam 3 itu kan hanya 5 jam. Menurut saya hanya seorang pemilik. Kalau sudah ritme tubuhnya itu sudah terbiasa menyesuaikan, itu nanti sudah cukup. Ada profesor mengatakan itu pernah cerita sama saya. Bagi saya sih jadi dia mulai tidur biasanya jam 11. Dia mulai bangun untuk dan sehingga dia profesornya kan cuma karyanya banyak. Jadi memang yang penting tubuh kita itu sudah sempat mengalami istirahat. Karena saya pernah ceritakan pada kalian yang saya tidur dari satu itu rasanya gelap kali. Jadi memang yang terpenting kita sudah pulihkan kembali. Yang penting konsisten. Jangan kemudian tidak tidur, tapi kemudian dibalas dengan tidur yang lama. Iya. Jadi nanti yang ada yang ketawa-ketawa. Ya memang kalau di tradisi pesantren itu ada yang memang di malam harinya dia tidak tidur, ya tidur ya. Ada yang begitu. Ada almarhum Kiai Najib. Ya, prinsipnya begini. Satu orang yang baik bisa menjaga ratusan orang. Dan itu kata beliau ya. Memang lainnya itu pada tidur. Ada satu yang tidak apa-apa. Ada satu yang terjaga. Tapi pesan maksudnya tetap semangat kita dengan mereka berada di surga, taman yang syarat kenikmatan. Di sana mereka duduk santai pada sofa yang indah sambil memandang keagungan dan kemurahan. Jadi ta'rif
Alal araiki, yang mereka duduk di atas sofa dengan santai memandang. Ini memang sofa ini bayangan yang bisa kita yang mudah kita temukan. Mungkin kalau ke depan, kalau zaman dulu belum ada sofa, mungkin bahasanya bukan sofa. Quran ini kan sudah turun sejak masa Nabi ya. Apakah waktu itu sudah ada sofa? Mungkin ya cuma tempat-tempat duduk yang di situ sambil memandang keindahan ciptaan Allah. Artinya pemahaman kita terhadap Quran itu seringkali juga mengikuti perkembangan dari produk. Hati mereka puas dengan segala yang mereka terima. Wajah mereka ceria menggambarkan kebahagiaan yang sempurna. Tidak terbersit rasa masyhur atau kecewa, apalagi iri atau dendam. Mereka puas karena Allah yang selama diimani dan dipatuhi perintahnya dengan memberi ibadah amal perbuatannya berlipat ganda. Mereka tidak takut kehilangan nikmat yang telah diterima dan tidak khawatir tentang masa depan di sana mereka abadi. Ini gambaran keindahan disebutkan kepada orang. Memang Quran antara lain al-wa'du wal itu janji begini, janji kenikmatan surga begini. Kita tetap kembali kepada sabda la khatar ma khatar wala ainun ra'at wala ainun mala udhunun sami'at. Belum pernah ada mata yang melihat, belum pernah ada telinga yang mendengar, belum pernah terbetik lintasan bayangan manusia. Jadi sedetail apapun Quran menggambarkan tentang kenikmatan surga itu mata-mata untuk mendekatkan dengan bayangan manusia itu, mata-mata mendekatkan dengan imajinasi manusia yang sangat besar. Karena manusia itu hanya mengimajinasikan sesuatu yang dan pernah hidup. Luar itu nggak bisa mengimajinasi. Minuman yang disajikan kepada mereka adalah anggur yang sangat menyenangkan. Yusqauna min rahiqin, serta dapat menimbulkan kepuasan yang tinggi. Tutupnya sangat rapat yang memberikan kesan murni, baunya pun lembut menyehatkan. Bila diminum menyebarkan bau kasturi. Apa yang dimaksud Al-Quran dengan kata kasturi? Apakah sama dengan yang kita kenal judulnya? Hanya Allah. Apakah kasturi itu kasturi yang biasa kita cium? Anda kalau Haram itu lantainya dipel dengan campuran kasturi. Jadi kamu cium lantainya itu aroma kasturi. Karena Arab Saudi itu ngepel Masjidil Haram itu air sabunnya itu dicampur. Jadi aromanya itu aroma Masjidil Haram itu melekat. Makanya kalau pas kamu pulang, ya kan, kalau Hajar Aswad kan sendiri, lantainya kasturi. Nah, apakah kasturi ya dimaksud itu sama dengan kasturi yang kita cium? Jadi yang pasti ini jauh lebih wangi dibandingkan yang sempat kita cium bau wangi-wangian di itu keyakinan kita harus begitu, karena semuanya diberikan Quran yang surga maupun neraka itu jauh pasti di untuk kebahagiaan akhirat yang abadi itu mestinya orang berebut
Mendapatkannya bukan berlomba mencari harta dunia dan kelezatannya dengan menggunakan segala cara. Allah telah menyiapkan rezeki bagi seluruh hambanya melalui potensi yang dimiliki dan yang ada di dunia. Yang berbuat banyak dan mengikuti sunnah Tuhannya akan berhasil menggapai yang diinginkan. Allah tidak akan pernah mengubah nasib suatu bangsa bila bangsa. Allah sangat suka kepada hambanya yang bila berbuat berusaha baik mungkin. Ini hadis ada hadis Allah itu sangat suka jika melihat orang yang profesional itu artinya dia kalau melakukan sesuatu ya dilakukan sebaik-baik. Dilakukan sebaik-baik, jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung. Karena dari apa yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya itu, orang akan melihat perbuatan kita, akan melihat hasil karya kita. I'malu fasayarallahu amalah. Apa itu? Terusannya wal mu'minun ya. Beramallah karena hasil amal kalian itu pasti akan dilihat oleh Allah. Lalu fasayarallahu amalakum. Terusannya Rasulullah. Kayaknya begitu ya Allah saya. Qul kullu ya'malu 'ala syakilati. Setiap orang beramal sesuai dengan syakilati, sesuai dengan kompetensi keahlian. Jadi kalau kita melakukan satu amal perbuatan, ya lakukan dengan baik-baik. Jadi Allah sangat suka pada hambanya yang bila berbuat baik-baik. Hidup seorang mukmin harus menggapai dua kebahagiaan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang sehat akal pasti mengambil yang nilainya lebih tinggi, tidak berhenti pada kesenangan yang sangat dan hanya kurang banyak berbagi. Kita sempat mendengarkan peringatan. Karena meskipun peringatan Quran itu sering disampaikan atau tertuliskan lengkap di sini, tetapi tidak sempat atau banyak orang yang tidak sempat membaca. Kalaupun membacanya, mungkin juga tidak sempat merasuk. Dan bahkan mungkin juga ada orang yang tidak mau mendengarkan, sudah dibacakan tidak mau mendengarkan. Jangankan membaca sendiri, ada orang lain yang membacanya mungkin mendengarkan. Maka kita bersyukur menjadi orang-orang yang masih bisa. Jadi yang sehat akan pasti mengambil yang nilainya tinggi. Kemudian gugusan ayat kelompok 28. Wa mizaju min tasnim aina yashrabu bi. Dua ayat ini menjelaskan ahli surga, minuman ahli surga yang cukup campurannya dari tasnim, yang diambil dari sumber yang hanya diminum oleh orang yang dekat pada Tuhan. Ada orang namanya tasnim. Di minuman surga. Bagaimana warna dan rasa minuman itu hanya Allah yang mengetahui. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan gambaran pahala atau yang akan dialami manusia dalam sabdanya. Allah memberikan kepada hambanya di akhirat nanti sesuatu yang belum pernah dilihat
belum pernah didengar telinga, bahkan belum pernah lintas benak seseorang. Demikian inti sampai suatu yang tidak dapat dijangkau dengan benar oleh manusia yang terbatas. Ini menguatkan apa yang disampaikan sebelumnya, bahwa manusia itu sangat-sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Jika kita tidak bisa menjangkau, apalagi ilmu yang besar. Sejauh yang Allah pikirkan tentang gaib itu semata-mata untuk mendekatkan dengan akal kita terbatas, pemahaman kita. Ketika Allah mengatakan bersemayam di atas, kita tidak perlu panas, karena itu hanya untuk menunjukkan keagungan Allah. Yang perlu kita ayat billah wa azza wa jalla mati as-samawati wal ardi wa yakhuduna bi yadihi menggulung semua langit dan nanti akan mengambilnya dengan tangan kanan. Apakah tangan kanannya? Cantik. Dan kita tidak boleh. Tapi ada hadis yang itu maknanya semata-mata itu. Jadi memang kita tidak boleh mempersonifikasi, meskipun Quran atau hadis itu juga ada ungkapan-ungkapan itu ada mempersonifikasi. Ya itu nggak boleh kita terjemahkan. Itu harus dengan kekuatan. Maka takwil itu memalingkan makna dari makna kepada makna yang lain. Dan awalai awal itu maknanya karena kalau bagi orang bagi kelompok tertentu tidak percaya dengan takwil, tidak setuju adanya takwil, ya Quran tidak boleh takwil kan, karena cara bahasa apa adanya itu ya kita itu. Ada kelompok-kelompok ini kayak dengan mujasimah, karena begitu mujasimah itu yang menganggap Allah berjisim. Tambahan akidah kita mengatakan apa? Bahwa Allah itu pasti berbeda dengan makhluk. Panjang yang kita bisa bayangkan itu pasti makhluk. Apa yang bisa kita bayangkan itu pasti makhluk. Karena kita hanya bisa membayangkan sesuatu yang kita lihat. Yang kita lihat dan kita dengar di makhluk, kan gitu ya, karena berwujud. Kita nggak bisa. Konsepnya maka al-mukhalafatul hawadits sudah. Kalaupun nanti ada redaksi-redaksi yang sifatnya seakan-akan menunjukkan adanya apa namanya jisim tadi, itu harus kita takwil yang Allah faqaidi sama sepakat. Ketika jadi ketika ayat yang menunjukkan di situ kiamat dan kita yang lain itu semata-mata untuk mendekatkan dengan akal kemampuan manusia yang sangat terbatas. Kita tidak bisa ruh, kita juga tidak bisa mengimajinasikan ruh. Apakah bentuknya itu bayangan putih seperti kepret? Kan bukan. Tidak begitu. Aisyalunaka ada ruh, ruh perlu kita bayangkan. Yang kita bayangkan itu sesuatu yang memang penting saja. Oke, baik. Ada yang berdoa ya dengan kami, berikan kami segala yang baik di kehidupan dunia dan yang baik dan jauhkan kami dari azab. Mereka akan menerima hasil amalnya. Allah Maha Adil dan cepat.
Ini dari ayat ini saya menyampaikan bahwa atau mengkategorisasikan ada 4 kategori keagamaan, pola keberagaman. Ada yang pola keberagamaannya itu semata-mata orientasi, termasuk doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah itu doa yang orientasi. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati. Di antara manusia itu ada orang yang berorientasi dalam doa-doanya itu, Allah berikan aku kehidupan dunia yang baik. Sementara di akhirat nanti dia tidak. Itu karena doanya, orientasi kehidupannya, bahkan termasuk peribadatannya. Doa-doa kepada Allah, doa-doanya bersifat dunia. Aku apa rumah yang baik, istri yang cantik, jabatan tinggi, itu kan dunia semua. Hanya doa-doanya sampai ke doa-doa saja, itu orientasinya begitu. Nah, kemudian disusul kelompok Baminhum fiyaqul Rabbana atina jadi baru yang beriman. Tetapi yang kedua ini pun sebenarnya belum yang ideal di mata Allah. Maka ada kelompok yang ketiga, wa minan nasi may yashri nafsahu. Di antara manusia itu ada orang yang yashri nafsahu, yang menjual dirinya untuk seluruh hidupnya, seluruh yang dia miliki, potensi hartanya, ini yang tertinggi. Bukan sekedar yang imbang antara dunia dan akhirat. Nah ini yang dari polarisasi, pola-pola beragaman manusia. Oke, baik saudara sekalian, itu yang bisa kita bahas ini. Tersyarif hadir kan? Tersyarif. Baik, untuk pagi ini kita cukupkan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan yang baca, kita kaji, kita renungi di pagi ini membawa keberkahan bagi hidup kita. Kita akhiri bersama kata Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.